episode 8, dampak ekonomi domestik, perputaran triliunan rupiah di atas atap rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat mahasiswa, praktisi, dan sahabat peduli bangsa, saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya. Pada episode 8 ini, kita akan melakukan bedah data terkait dampak ekonomi domestik kebijakan gentengisasi. Ini bukan sekadar urusan estetika rumah, melainkan strategi injeksi likuiditas ke sektor real paling bawah. 1. Analisis multiplier effect. Setiap rupiah yang dibelanjakan untuk produk lokal memiliki efek pengganda yang tinggi dalam ekonomi makro. Jika pemerintah membangun 3 juta rumah dan setiap rumah membutuhkan 1.500 hingga 2.000 keping genteng lokal, maka ada permintaan sebesar 4,5 hingga 6 miliar keping genteng di seluruh Indonesia. Dengan harga rata-rata Rp2.500 per keping, ada perputaran uang 11 hingga 15 triliun rupiah. Uang ini mengalir langsung ke sentra industri rakyat, bukan ke produsen luar negeri. Inilah penguatan struktur ekonomi kita. Kedua, memperkuat struktur ekonomi domestik. Produk dalam negeri berfungsi sebagai automatic stabilizer ekonomi bagi rakyat pedesaan. Pendapatan dari penjualan genteng akan digunakan untuk kebutuhan pokok, membiayai sekolah, dan menabung di Koperasi Merah Putih. Inilah yang disebut dengan kedaulatan ekonomi uang rakyat. Kembali ke rakyat. Ketiga, melawan defisit neraca perdagangan. Setiap satu keping genteng impor yang kita tolak adalah penghematan devisa negara. Kita sedang membentengi cadangan devisa dari ketergantungan material asing. Ini kedaulatan bangsa yang nyata di panggung ekonomi global. Rangkuman dampak ekonomi gentengisasi adalah masif. Ia mengalirkan triliunan rupiah ke nadi ekonomi rakyat paling bawah. Rekomendasi kebijakan. Pemerintah perlu membuat e-katalog lokal yang mewajibkan proyek perumahan mengambil suplai dari produsen terdekat. Hal ini akan mengurangi biaya logistik dan memastikan pemerataan ekonomi hingga wilayah pesisir sesuai manifesto pesisir. Transparansi adalah kunci. Rakyat harus bisa memantau realisasi anggaran ini melalui dashboard publik yang transparan. Berapa persen anggaran 3 juta rumah yang benar-benar terserap oleh pengrajin genteng lokal? Jangan sampai data ini hanya kosmetik. Ikuti terus episode selanjutnya. Kita akan membahas perang melawan mafia impor dengan ketegasan regulasi di episode 9. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Setujukah kalian jika anggaran perumahan diwajibkan 100% untuk produk lokal? Saya Agus Budi Utomo. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.